Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kali ini saya akan menyampaikan khutbah singkat saya yang berjudul Islam Agama Cinta Perdamaian. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama, yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat ke-61 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fat najalaha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas-sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Menurut Buya Hamka, dalam kitab tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai daripada kekerasan. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan damai itu. Jalan-jalan menuju perdamaian itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan umat Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta dan kasih sayang dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan atau permusuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Jika jalan perdamaian itu gagal, maka dilakukanlah
cara kekerasan. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Sementara itu, dalam Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara kekerasan dalam Islam tergolong dosa besar yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim. Namun, jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa perperangan. Misalnya penduduk Madinah yang masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang.